Hidup di zaman modern seperti saat ini memiliki banyak sekali kemudahan dalam mengumpulkan uang. Segala perkara bisa menjadi lapangan pekerjaan karena memang kebutuhan manusia semakin banyak, bahkan seolah tidak ada batasnya. Sejalan dengan banyaknya kebutuhan hidup mendorong manusia untuk tidak terlalu memperhatikan halal dan haram dari penghasilan yang mereka kumpulkan. Imbasnya, masyarakat semakin sulit melihat perbedaan antara harta halal dan haram. Maka sebagai jalan pintas, pilihan bersedekah dengan harta haram pun diambil, dengan harapan demikian itu dapat mensucikan harta secara keseluruhan. Pertanyaannya, apakah bersedekah dengan jalan ini diterima sebagai sedekah sebagaimana mestinya? Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatiri rahimahullah menerangkan bahwa harta haram bisa terbagi menjadi tiga. Pertama, harta yang haram secara zatnya, contohnya khamar, babi, dan benda najis lainnya. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain, seperti HP curian, mobil curian, dan sejenisnya. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Ketiga, harta yang haram karena pekerjaannya, seperti harta riba atau harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Namun, apakah pencucian harta seperti ini disebut sedekah? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya, jika dinamakan sedekah tetap tidak diterima karena Nabi SAW bersabda, "La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin." Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul atau harta haram. Ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta curian. Sedekah tersebut juga tidak diterima karena alasan dalil lainnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Lalu bagaimana memanfaatkan harta haram yang sudah terlanjur dikumpulkan dengan cara riba dan sejenisnya? Apakah boleh memberikan harta haram tersebut untuk orang lain untuk digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan kaidah dalam memanfaatkan harta semacam ini. Beliau mengatakan, "Anna ma harima li kasbihi fahuwa haramun 'alal kasbi faqat duna man akhadahu minhu bi tariqin mubahin." Sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja, bukan pada yang lainnya yang mengambil dengan cara yang mubah atau boleh. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bolehnya menerima hadiah dari orang yang bermuamalah dengan riba, boleh bertransaksi jual beli dengan orang yang bermuamalah dengan riba, dan jika ada orang yang meninggal dunia dan penghasilannya dari riba, maka hartanya halal pada ahli warisnya. Demikian itu diperbolehkan karena harta haram dari usaha tersebut diperoleh dengan cara yang halal, yaitu melalui hadiah, jual beli, dan pembagian waris. Yang menjadi catatan dan perhatian kita dalam kasus ini adalah bukan berarti pembolehan bertransaksi dengan para pelaku riba kemudian kita artikan sedekah mereka bernilai sama dengan sedekah pada umumnya, karena kaidah umum telah disebutkan bahwa tidaklah sah bersedekah dengan harta haram. Yang pasti, anjuran pemanfaatan harta haram lebih kepada kemaslahatan kaum muslimin secara umum, diberikan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal-hal kebaikan. Jangan sekali-kali terlena dan mengentengkan harta haram ini sehingga acuh dan tetap mengkonsumsi harta haram yang telah dikumpulkan.